Serigala Setan. Serigala Setan. Berkelana di malam yang gelap, bermandikan kembang sesama. Serigala Setan. Serigala Setan. Melakukan hidup dendam. Serigala Setan. Itulah serigala setan. Serigala Setan. Naskah karya Her Astra Jingga. Ilustrasi musik Frans Harius. Teknik dan montase DJ Arifin. Sutradara Dian Pertiwi. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Kepala dukuh Kambangan itu segera beranjak dari tempat duduknya. Laki-laki itu segera menuju pintu untuk membukakan pintu. Pemilik rumah itu segera mengamati tamunya dengan penuh seksama, meski tidak begitu mencurigai bagaimana cara mengamati orang lain. Selamat malam, Pak Dukuh. Orang ini tampaknya tergesa-gesa. Apa maksudnya? Selamat malam. Ada yang bisa aku bantu ke sana? Begini, Pak. Bagaimana kalau masuk ke pondok dulu? Mari, silakan masuk. Terima kasih, Pak. Setelah pemilik rumah itu menutup pintu, maka ia segera mempersilahkan duduk tamunya. Namun betapa terkejutnya Kebo Lajer, karena di dalam ruangan tamu ada orang yang sangat dikenalnya, meski 12 tahun yang silam mereka tidak saling bertemu. Silakan duduk di sana. Oh iya, orang ini adalah Surabangsa. Tapi mengapa berada di sini? Ayo, silakan duduk. Iya. Terima kasih, Pak. Begini, Pak Kepala Duku. Apakah Bapak Kepala Duku Kambangan mempunyai tamu seorang wanita asing dan pemuda asing? Maksudku, mereka menginap di sini. Oh, tidak. Kecuali Kisah Mangdalan ini yang akan bermalam di sini. Maaf, siapakah yang Kisana cari itu? Siapa nama mereka? Barangkali aku bisa membantunya. Namanya... Tidak. Maaf. Aku terpaksa tidak mengatakan namanya. Tetapi mereka adalah orang asing. Orang Hindustan. Hanya itu. Mereka ada masalah apa dengan Kisana? Iya, ada masalah. Oh, maaf. Lantas siapa nama Kisanak dan dari mana Kisanak berasal? Namaku Wang Sagena. Aku dari Blambangan. Maaf kalau begitu. Aku permisi dulu. Aku harus mencari orang itu. Permisi, Pak Kepala Duku. Sebentar di sana. Tunggu. Aneh sekali orang itu. Apa maunya? Loh, mengapa Kisah Bangdalan tertawa terkekek seperti itu?
Ya tentu saja. Aku sangat mengenal orang tadi. Loh, yang ku tertawakan karena orang itu mempunyai nama Wangsa Jenar. Padahal namanya Kebulajar. Kebulajar? Siapa orang itu? Dulu 12 tahun yang silam, ia pernah menjadi prajurit Majapahit. Tetapi ia pengkhianat. Ia membelot mengikuti Nyai Pudak Jaratan, yang konon terkenal sebagai serigala setan yang selalu membuat ontran-ontran. Ya. Aku tahu sekarang. Ternyata benar bahwa Ki Sambang Dalan benar-benar menjajah Deso Milongkori. Pantas disebut Ki Sambang Dalan. Maaf, mengapa ia mencari sepasang anak muda dari orang Hindustan? Ya, itulah salah satu yang menjadi pertanyaan dalam hati. Aku curiga, barangkali yang dimaksudkan adalah Nandani. Nandani. Siapa Nandani itu? Wanita dari Hindustan. Ia mempunyai suami bernama Maisadano. Bahkan telah mempunyai putra laki-laki bernama Wisanggeni. Mengapa Kebulajar mencarinya? Lantas, siapakah pemuda yang dimaksudkan bersama Nandani itu? Dia mengatakan pemuda Hindustan, Ki. Benar, Ki. Ada yang mengganjal. Mengapa Ki Sambang Dalan tampak gelisah? Maaf, Ki Dukuh. Maaf sekali lagi. Aku terpaksa tidak bermalam di rumah Ki Dukuh. Karena aku harus mengikuti jejak orang yang bernama Wangsa Jenar itu. Maksudku Kebulajar. Jadi sekali lagi maafkanlah aku. Aku permisi. Selamat malam, Ki. Aku menduga kalau wanita yang dimaksudkan adalah Nandani. Tapi siapakah pemuda yang bersamanya? Sebuah tendangan mengenai tengkuk Ki Sambang Dalan. Sambang Dalan tak kuasa menghindar karena tendangan itu datang dari atas pohon. Kini tubuh Sambang Dalan roboh tersungkur ke semak belukar. Dan orang yang mencelakai itu segera pergi. Kebulajar segera mengambil pewarna muka. Wajahnya segera dicoreng dengan warna hitam dan merah dengan menyilang. Sehingga ia bukan lagi wajah Kebulajar. Tiba-tiba saja, Kebulajar dikejutkan suara seseorang yang memanggil kawannya di kegelapan malam. Nandani! Nandani! Nandani. Iya, barangkali itulah yang dimaksudkan Bedor. Iya, aku harus bersembunyi dulu. Aku harus di atas pohon sana. Sepertinya menuju kemari. Hop! Nandani! 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 Perutku. Mengapa perutku seperti... Nandani. Nandani. Kau kenapa, Nandani? Nandani. Tidak. Nandani. Rasa nyeri itu telah hilang rasanya. Kau sakit? Perutmu? Iya. Tadi memang sangat nyeri. Tapi sekarang perlahan-lahan telah sembuh. Benar. Kau sudah sembuh? Benar. Perutku sudah sembuh.
Tapi mengapa suara anjing liar itu seperti terdengar di mana-mana? Kita harus sudah sampai di pedukuhan sebelah barat itu. Ayo. Iya. Aku harus melemparkan tanah liat yang telah terisi racun pembius ini kepada Nandani. Aku lempar sekarang. Nandani, ada apa dengan kau? Mengapa kau tiba-tiba roboh dan pingsan? Nandani. Narasinga tak mampu menghindar saat tubuhnya dihajar berkali-kali. Tubuhnya bergulingan di atas semak belukar. Dan tidak lama kemudian, orang itu segera membawa Nandani. Namun Narasinga segera bangkit dan mencoba mencegahnya. Oh, kurang ajar. Durjana keparat. Rupanya kau yang membuat kawanku pingsan. Lepaskan kawanku. Narasinga. Kurang ajar. Kau telah tahu namaku Kisanak. Kau pasti orang Durjana. Mukamu kau coreng-coreng seperti badut. Ayo, cepat lepaskan Nandani. Baik, ini aku lepaskan Nandani. Iya. Setan keparat. Aku harus berhasil mengejar orang itu. Iya. Di sana mencari siapa? Orang ini. Benarkah aku sedang berhadapan dengan orang? Tapi dia bukan orang yang bercoreng muka itu. Dia tinggi besar, brewok, dan bertelanjang dada. Di sana. Kau ini siapa? Maaf, Paman. Apakah Paman melihat seorang laki-laki bercorengan muka membawa seorang wanita? Siapa yang kau maksudkan itu? Kawanku. Dia bernama Nandani. Nandani? Benar. Dia dilempar dengan benda kecil. Lalu pingsan. Dan orang itu menerjangku dari arah belakang. Baru kemudian membawa kabur Nandani. Orang itu bercoreng muka. Tunggu. Siapa namamu? Namaku Narasinga, Paman. Aku datang dari tanah Hindustan. Narasinga dari tanah Hindustan. Keparat. Orang ini menggeram. Jangan-jangan orang ini adalah kawanan perampok bercoreng muka itu. Maaf, Paman. Barangkali kau adalah kawanan orang bercoreng muka itu. Kau keliru. Aku bukan kawanan orang bercoreng muka yang kau tuduh itu. Kau keliru. Tapi orang itu pun lari menuju ke arah kemari. Maka dari itu, aku memastikan bahwa kau adalah kawanan orang itu. Narasinga, jaga mulutmu baik-baik. Sudah kukatakan, aku bukan kawanan orang bercoreng muka itu. Sekali lagi, aku bukan kawanan orang bercoreng muka itu. Dengar. Aku juga merasa berkepentingan dengan penculikan terhadap Nandani itu. Setan. Orang itu hanya menggunakan kesempatan. Orang itu pasti kawanan orang bermuka coreng itu. Hai! Adalah suatu kebetulan ketika Narasinga mengejar Mahesa Danu yang tengah melacak orang bercoreng muka. Karena dengan jalan pintas, Narasinga berhasil berpapasan dengan Sambang Dalan. Maka Narasinga segera menyerangnya dengan jurus-jurusnya.
Mengapa kau menyerangku, Narasinga? Aku semakin yakin bahwa kau adalah kawanan orang bercoreng muka itu. Maka aku harus menangkapmu. Karena ini adalah suatu cara. Baiklah, Narasinga. Kau boleh saja menuduhku. Tetapi aku akan menjelaskan kepadamu secara singkat. Nah, ketahuilah. Nandani sahabatmu itu sudah kukenal dengan baik. Dia adalah istri Maisa Danu. Sedang Maisa Danu sangat akrab sekali dengan aku. Masihkah kau kurang percaya? Apa yang kau katakan adalah sebuah taktik. Dan untuk itu aku semakin yakin. Karena kau sudah mengenal dengan Nandani dan suaminya. Maka kau dan kawan-kawanmu bermaksud jahat kepada Nandani. Saudara pendengar, untuk mengetahui lanjutan kisah ini, ikutilah serial Sandiwara Radio Serigala Setan pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.